Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, apa kabar? Alhamdulillah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar lagi, belajar matematika. Nah, hari ini kita akan belajar tentang operasi bentuk aljabar menggunakan media jeda ya. Jelajahi dunia aljabar. Nah, kalian sudah berhadapan dengan media yang sudah kita siapkan. Sudah dibuka semua media pembelajarannya? Sudah? Aman? Aman ya. Nah, dengarkan instruksi Bapak baik-baik selama pembelajaran kita hari ini ya. Jadi yang pertama, setelah kalian berhasil login menggunakan media jedar, kalian akan ya diarahkan untuk mengeksplorasi apa itu bentuk aljabar. Materi pertama. Poin pertama. Setelah kalian mengeksplorasi seluruh materi yang ada di dalam sana, ya, kita akan lanjutkan dengan evaluasi yang tentunya dari aplikasi yang sama. Nanti kalian cek berapa skor yang kalian peroleh. Itu adalah pemahaman kalian terhadap materi kita pada hari ini. Sudah siap semuanya? Ya. Kalau sudah siap, let's go. Silahkan eksplorasi materi pertama tentang bentuk aljabar. Bagi kalian yang mengalami kesulitan, boleh angkat tangan, nanti akan Bapak pandu ya, Bapak bimbing ya. Baik, silakan ke materi pembelajaran kita di poin pertama, mengenal bentuk aljabar. Silakan, diklik. Ya. Nah, di sana ada materi baru ya. Kalian harus membaca dengan cermat, kemudian mengisi kotak-kotak interaktif yang disediakan. Silakan, ada kendala, ada kesulitan, silakan ditanyakan. Wah, Agung sudah sampai latihan 1 ya. Cepat sekali. Coba dikerjakan latihan 1. Untuk mengukur pemahaman kalian sampai sejauh mana kalian belajar pada hari ini ya. Oke, silakan. Ini tipe soal apa namanya? Menjodohkan, dijodohkan ya. Silakan. Yang lain ada kendala, ada pertanyaan? Belum? Wah, sepertinya sudah terbiasa ya menggunakan media, jadi tidak ada pertanyaan. Ridho, ada pertanyaan? Tidak? Aldo? Nah. Perhatikan di sana aljabar itu ada beberapa istilah ya. Ada istilah apa saja yang kamu temui di situ, Ridho? Ini apa namanya? 2X, Y, dan 3X ini disebut apa? Suku ya. Jadi kalau X dengan Y ini berbeda suku ya. Ini kalau tidak mengandung variabel X dan Y disebut dengan konstanta. Saya latihan 1. Ada yang sudah? Agung tadi ngulang lagi? Ya harus di atas 70% ya. Ngulang lagi. Kalau belum berarti belum paham. Baiklah, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi latar belakang adanya inovasi pembelajaran, media pembelajaran berupa aplikasi jedar ini adalah yang pertama, ya, semenjak adanya pandemi COVID-19, pembelajaran itu dialihkan ke pembelajaran jarak jauh, di mana pembelajaran itu tetap harus mengutamakan kreativitas dalam pembelajaran itu sendiri. Jadi dalam melaksanakan pembelajaran di era pandemi itu, jadi diperlukan suatu media yang tepat yang digunakan oleh anak
agar tetap belajar sesuai dengan kebutuhan yang mereka inginkan, ya. Jadi kebutuhan mereka belajar itu yang pertama, materi esensial yang kita sajikan kepada mereka itu harus kontekstual, artinya sesuai dengan kebutuhan dan pengalaman mereka sehari-hari. Nah, dalam media yang saya buat ini, saya menggunakan konteks yang sesuai dengan apa yang mereka jumpai dalam kehidupan sehari-hari, karena materi yang diajarkannya adalah materi yang lumayan sulit, materi aljabar, jadi digunakan konteks yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua, alasannya melatar belakangnya adanya inovasi ini adalah keterampilan anak dalam menggunakan fasilitas TIK yang sudah disediakan di sekolah. Jadi optimalisasi, ya, saya ulangi, optimalisasi dalam penggunaan fasilitas sarana dan prasarana sekolah berupa komputer, dan kalaupun memang kondisi pandemi yang membagi siswa menjadi 50%, maka sebagiannya akan dibuat dalam bentuk aplikasi yang digunakan di smartphone. Ya, jadi di aplikasi ini siswa bisa tetap belajar di rumah. Jadi 50% belajar di sekolah dan 50% menggunakan aplikasi yang bisa diakses secara luring atau hemat data di rumah. Ya. Jadi aplikasi Jedar ini inovasinya atau bentuk pembaruannya itu yang pertama adalah media pembelajaran interaktif ini ada beberapa konten atau isi di dalamnya yang kontekstual sesuai dengan kebutuhan anak, tadi sudah dijelaskan. Yang kedua adalah fitur-fitur yang ada di dalam media Jedar ini sifatnya interaktif, di mana nanti di dalam aplikasinya ini memberikan feedback atau umpan balik terhadap jawaban mereka. Jadi mereka selain belajar bisa mengevaluasi hasil pembelajaran mereka sendiri. Yang kedua, bedanya dengan inovasi yang lain, di media ini saya menambahkan beberapa pantun atau kalimat-kalimat nasihat. Jadi setelah mereka belajar, mereka diberikan suatu kata-kata mutiara atau nasihat yang bisa menyemangati mereka untuk tetap belajar meskipun di kondisi pandemis seperti tahun lalu. Harapan saya media Jedar ini bisa diadaptasi oleh guru-guru yang lain, ya. Jadi selain media yang ini untuk pembelajaran matematika, bisa untuk pembelajaran mata pelajaran yang lain, ya, seperti IPA atau bahasa Indonesia dan lain-lain, yang bisa nanti diberikan bentuk proyek dari aplikasi itu sendiri, diperbanyak, ya. Jadi guru-guru bisa memodifikasi, membuat sendiri media ajar itu, kemudian bisa digunakan oleh seluruh peserta didik, terutama di Kabupaten Pali ini.